Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismail Ramadhani Lubis dengan NIM 10202424000073 dari kelas SI 2403. Di mana di sini saya akan melakukan pengerjaan TP tugas pendahuluan data mining. Langsung saja kita masuk ke tahapan yang pertama yang dimana kita akan melakukan pengecekan distribusi terlebih dahulu. Nah, untuk kodenya itu kita akan melakukan print terlebih dahulu ya. Print. Uh, yes. Target. Value. Oke, di sini saya juga akan buat visualisasinya. Penyakit jantung ya. Hmm. Value count double. Ya, ini adalah hasilnya. Nah, untuk distribusi ke kelas target penyakit jantung. Di mana di sini tuh saya akan menjelaskan yang pertama tuh apa itu imbalance ya. Jadi di kasus klasifikasi ini data imbalance itu kondisi di mana jumlah data pasien yang sakit jantung dan yang sehat beda jumlahnya jauh. Walaupun di dataset kita bedanya agak jauh banget, tapi kelas satu yang sakit jantung tetap lebih banyak yaitu 526 pasien dibanding yang sehat cuma 499 pasien. Nah, kalau misalkan ini dibiarin, model machine learning kita nanti bisa bias, jadi lebih bisa nebak yang sakit doang. Nah, di sini untuk sintaks yang saya gunakan itu ada df target value counts, yang mana fungsinya untuk ngitung masing-masing jumlah baris untuk setiap 0 dan kelas satu yang ada di kolom target. Lanjut kita ke pengerjaan yang kedua ya, yaitu ada random undersampling. Nah, untuk kode yang kedua ini minority. Yang mana di sini kita yang pertama itu melakukan pemisahan kelas mayoritas yang dimana saya definikan satu sebagai mayoritas dan nol sebagai minoritas.
Nah, yang kedua ini kita akan melakukan undersampling data pada kelas mayoritas agar sama dengan jumlah minoritas, yaitu 499. Ini sampel. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menggabungkan kembali dataset hasil balancing tadi. Kita akan print hasilnya. Nah, oke berhasil. Nah, gimana untuk di tahap kedua ini eh, itu dibuat untuk ngatasin ketidakseimbangan tadi. Jadi kita pakai teknik random undersamplingnya, yang dimana tujuan metode ini tuh untuk ngurangin jumlah data dari kelas yang mayoritas secara acak biar jumlahnya jadi sama rata dengan kelas yang minoritas. Dimana untuk jumlahnya tadi itu ada 499. Nah, untuk sintas yang saya gunakan di sini itu ada DF majority dan kelas 0 DF minority, yang dimana untuk eh, yang terus gimana di sini saya memakai metode sampel pada kelas mayoritas biar jumlahnya dipotong menyesuaikan jumlah dan eh, jumlah dari minoritinya dan parameter random stat ini penting dipakai biar hasil acaknya tetap konsisten. Nah, yang terakhir kita menggabungkan lagi datanya pakai PD contact dan sekarang udah balance masing-masing jumlahnya adalah 499. Lanjut kita ke tahapan yang selanjutnya yaitu split data, fitur dan target. Ya, udah bagian sini tuh kita buat terlebih dahulu. Nah, ini split. Oke. Nah, untuk di sini tuh yang pertama kita akan melakukan pemisahan dataset menjadi fitur, yang dimana fitur saya definisikan menjadi X dan target itu adalah Y. Kita buat yang X terlebih dahulu. Dan Y.
Itu adalah target. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan split data, training, dan testing dengan rasio 80/20 ya. Training, training, mulai tes dengan tes communicate tes size-nya itu ada di 0,2. Untuk random step-nya ada 42. Oke, kita akan print hasilnya. Nah, ini untuk yang testing. Share. Oke, berhasil. Ini adalah hasilnya. Untuk di tahapan ketiga ini, itu tuh kita melakukan persiapan buat modeling. Nah, di sini saya misahin dataset. Jadi fitur atau X dan target itu sebagai Y, untuk X kolom target, dan row karena dia yang bakal jadi labelnya di variabel Y. Nah, habis itu saya untuk datanya saya buat training sama testing pakai fungsi train test split. Di sintaks juga saya pasang parameter test size 0,2 yang mana fungsinya untuk nentuin rasio. Jadi 20% untuk rasio yang ini dan dipakai buat testing atau ujian modelnya nanti yang dimana hasilnya ada 80%. Dan 80% ini dibuat bahan training pakai random step juga biar pembagian datanya nggak berubah-ubah. Oke, lanjut kita pengerjaan yang selanjutnya yaitu di mana sini kita akan membangun model naive Bayes. Nah, untuk kodenya itu naive Bayes model and of naive Bayes. Bayes import Oke, di sini itu untuk tahapan yang pertama. Di sini saya akan inisialisasi model naive Bayes-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan training model menggunakan data training. Nah, maaf.
Oke. Dan yang terakhirnya di sini saya akan melakukan prediksi pada data testing. Nah, untuk kodenya itu model predict test. Hmm, oke. X test. Maaf, ini ada typo. Saya hasil dimana untuk di tahap ini tuh kan mereka tuh mintanya pakai algoritma naive Bayes, jadi saya impor dan inisialisasi dulu kodenya pakai Gaussian NB di variabel NB model. Nah, kalau misalkan wadahnya udah selesai, saya ingin pakai sintaks NB model fit. Di sini si model udah belajar dari data X trend dan Y trend. Nah, setelah selesai belajar, kita tes kemampuannya pakai sintaks predict di data X-test. Hasil tebakan model ini bakal kita tampung sementara di dalam variabel Y-prep. Lanjut kita ke pengerjaan yang selanjutnya, itu adalah evaluasi pakai confusion matrix. Oke, untuk yang tahapan yang ini, kodenya adalah maaf. Metrik. Import terlebih dahulu confusion matrixnya. Matrix display. Oke. Nah, di sini tuh untuk tahap yang pertama saya akan membuat confusion matrixnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membuat visualisasinya untuk menampilkan confusion matrixnya tadi. Sama dengan X confusion matrix. Sama dengan yang dimana tadi, yang dimana di sini itu untuk yang sehat 0, dan yang sakit itu satu. Sehat sakit
Maaf. Di sini tuh buat display plotnya. Oke. Oke. Maaf ada typo di bagian sini. Dan di bagian sini juga. Nah, oke, sudah berhasil. Ini adalah visualnya dari yang nomor 5, di mana untuk bagian yang ini tuh kita melakukan evaluasi hasil tebakan yang tadi pakai confusion matrix sintaksnya. Di mana di sini kita cukup masukin data target aslinya, yaitu y-test sama hasil prediksi tadi atau y-prep, lalu di plot. Nah, yang pertama itu ada true positif. Ini tuh kasus di mana pasien aslinya beneran sakit jantung dan model kita juga berhasil nemu dia sakit. Kedua ada true negatif yang dimana pasiennya sehat dan model benar nebak sehat. Terus kalau misalnya error bagaimana? Nah, itu ada yang namanya false positif, yang dimana model bilang pasien sakit padahal aslinya dia sehat. Dan yang terakhir false negatif ini tuh ya yang paling rawan di medis. Aslinya pasien itu punya penyakit jantung tapi model malah ngira dia sehat. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pengerjaan yang nomor 6, yaitu adalah evaluasi metrik. Ya, ada akurasi, precision, recall, F1, F2. Ya, untuk kode itu, ya, untuk kodenya itu adalah konsen dengan akurasi. Oh, tes, my plan, precision, uh, my test, my plan ya. Oke, dan selanjutnya adalah recall. My test.
penjelasannya, yaitu ada F1, dimana stop by test wifi. Oke, dan selanjutnya itu ada yang terakhir, ada R2. My test. Dan kita akan nge-print hasilnya satu-satu. Selanjutnya itu kita akan melakukan untuk yang precision, precision, oke. Lah, kok print. Selanjutnya itu ada F1. Dan yang terakhir itu ada yang R2 ya. Oke, ini ada hasilnya. Yang off, ini saya coba menambahkan dan
eh, F1 score juga, dan yang terakhir itu ada R2 score. Udah berhasil. Dan yang untuk tahapan ke-6 ini tuh eh, kita ngitung skor evaluasi secara matematis pakai dari library scikit-learn, yang dimana fungsi masing-masing metrik itu beda-beda, yang dimana akurasi buat hitung presentasi tebakan yang benar secara keseluruhan, dan precision itu buat mengukur akurasi prediksi positifnya dari semua yang ditebak, sakit jantung berapa yang beneran sakit, dan terus ada recall yang mana fungsinya itu buat mengukur sensitivitas dari seluruh pasien yang emang sakit. Nah, dan untuk yang F1 score itu fungsinya adalah itu merupakan nilai-nilai rata-rata dari presisi sama sama recall yang mana cocok buat lihat keseimbangan performa model kita. Nah, dan yang terakhir itu ada R2 score, kalau yang dimana ini tuh seringnya dipakai di regressi. Di klasifikasi ini kadang ditampilin buat lihat seberapa baik model menjelaskan variasi dari data. Lanjut kita ke pengerjaan yang terakhir, yaitu adalah ROC curve dan ROC outsource. Oke, lanjut untuk kodenya itu adalah oke, ROC curve dan ROC score ya. Score. Oke. Untuk di sini pengerjaan yang pertama itu saya akan melakukan pendapatan probabilitas prediksi untuk kelas positif. Oke, selanjutnya itu saya akan menghitung FPR dan TPR dan nilai ROC, AOC. Skor. Oke, ya Allah. Hmm. Selanjutnya di sini saya akan memvisualisasikan kurva dari erosinya.
PLT. Ya Allah. Sebagai FPR ya, deploy label. Oh,
Eh, maaf ada typo. Sudah berhasil dan ini adalah visualisasi hasil dari visualisasinya. Dimana untuk yang ketujuh ini tuh kita mengevaluasi pakai kurva erosi dan ngitung nilai erosi skornya untuk bikin kita butuh nilai probabilitas dari prediksi, makanya pakai sintaks predik proba. Nah, lalu kita generate pakai fungsi ROC curve. Nah, kemudian cara interpretasinya itu menggunakan kurva ROC ini menunjukkan kemampuan model buat misahin mana pasien sehat dan sakit di berbagai threshold. Nah, nilai AUC area atau area under the curve itu merupakan luas area di bawah garis orange ini. Nah, semakin nilai AUC-nya gede dan dekat ke angka 1, berarti model kita makin bagus banget. Kalau misalkan angkanya kisaran 0,5 berarti perform model kurang. Cuma mungkin cukup sekian hasil dari pengerjaan tugas pendahuluan saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.